Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Aku tahu kok guys, berhemat itu susah kalau kalian cutting what you love and cutting what you need gitu. Berhemat yang seperti ini tuh sangat-sangat gak realistis dan tidak sustainable. Nah, kalau aku personally, aku lebih suka fokus untuk gimana caranya menambah pemasukan daripada berstres-stres ria, mengurangi pengeluaran kita. Cuman walaupun gimana pun ya, berhemat itu pastinya akan membantu kita untuk bisa meningkatkan rasio tabungan bulanan. Nah, kalau kalian belum nonton video aku yang sebelumnya, aku kasih tahu di sebelah sini. Di situ aku bahas bahwa rasio tabungan yang sehat itu sebaiknya per bulan 20% dari total pemasukan kita. Jadi sejak tahun kemarin aku tuh berusaha untuk bisa nabung 2-5 juta rupiah per bulan. Walaupun seperti yang kalian tahu pemasukan aku tuh macam-macam dan sangat fluktuatif. Soalnya aku ada income dari bisnis, kerjaan, atau juga dari freelance YouTube ini gitu. Jadi berubah-ubah setiap waktu. Cuman di tengah ketidakpastian ini aku selalu berusaha dan akhirnya bisa nih sampai detik ini alhamdulillah bisa nabung sampai sekitar 50 jutaan rupiah. Yeay! So di sini aku akan share ke kalian 7 cara realistis untuk berhemat dan menabung ala Keke yang pasti bisa kalian terapkan dan bikin kalian gak sedih, gak miserable, pokoknya sustainable juga. So kalau misalnya kalian tertarik seperti biasa, stay tuned! First of all ya guys, ini sangat penting. Kalau misalnya kalian pengen tahu kalian bisa berhemat di bagian mana, artinya kalian harus melakukan budgeting dan accounting setiap bulannya secara disiplin. Ini mungkin salah satu kunci aku bisa mencapai target tabungan yang sekarang 50 juta itu karena aku kayak konsisten untuk nyatet dan ngelakuin budgeting kasar-kasar lah setiap bulan. Nah, dengan budgeting dan accounting ini enaknya adalah pertama, kita bisa dapat insight kira-kira kita itu pengeluarannya untuk pos-pos tertentu itu masing-masing berapa persen. Untuk food, untuk transportation, untuk entertainment, itu berapa-berapa. Dan apakah setiap bulannya itu konsisten atau ada yang membengkak tiba-tiba di bulan ini dan ada apa di situ. Kalian bisa dapat insight-insight seperti itu. Terus kedua, kalau menurut aku itu kayak jadi shock terapi juga. Kalau misalnya aku belanja kayak terlalu gede amount-nya atau ternyata bulan ini pengeluaran aku sama pendapatan aku tipis banget nih gapnya, cuman bisa nabung dikit banget. Nah itu kayak menjadi shock terapi aku tersendiri sih. Nah selanjutnya nih, based on my experience ya, berdasarkan pengalaman aku, misalnya nih kalian tipe orang yang tiap hari, tiap weekday minum boba, terus abis itu nongkrong di Starbucks, terus tiba-tiba kalian cut down itu semua nggak ada, pasti kalian nanti weekend jadinya malah ngeluarin duit abis-abisan gitu buat nongkrong. Dan kadang menurut aku sendiri, kita itu pergi ke cafe beli matcha latte itu bukan cuma buat minumannya, kadang-kadang untuk social interactions ya, kadang untuk biar ada suasana baru aja kerja di luar rumah gitu. Nah, saran aku pertama mungkin kalian bisa mengurangi frekuensinya, tapi mungkin di jeda-jeda, jadi sehari pergi, sehari enggak, sehari pergi, sehari enggak. Atau juga kalian juga bisa pilih lokasi atau kafe atau tempat makan yang lebih murah dari biasanya. Jadi kalian tetap bisa keluar rumah, tetap bisa main, tapi kalian tetap bisa hemat. Nah, sebenarnya dari sini aja nih kalian bisa hemat, let's say 15.000 per hari dikali 15 hari yang kalian libur nggak ke kafe gitu. Kalian bisa hemat sekitar 225.000 setiap bulannya guys. Dan aku ada additional tips juga untuk ini. Jadi biasanya nih sebelum aku diajakin nongkrong sama orang, nah itu aku pasti pastiin aku makan dari rumah. Jadi kondisi perut kenyang, nanti di cafe tidak pesen sembarang barang, semua dipesan ya, tinggal pesan minumnya aja. Atau mungkin kalau memungkinkan kalian bawa air putih sendiri, lebih hemat, lebih sehat juga. Dan mungkin kalau dari segi ajakan nongkrong, kalian juga harus lebih pilah-pilah sedikit. Nggak semua harus kalian iakan kok. Kalau misalnya aku sendiri, kalau nggak special occasion banget, kalau misalnya business meeting, reuni kayak gitu-gitu aku mau. Tapi kalau misalnya yang kayak random aja, kayaknya umur-umur segini udah enggak deh kayaknya. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah biasakan untuk bisa menghibur diri di rumah aja. Ini bukan cuma karena pandemi corona ya guys. Aku sendiri itu membiasakan diri untuk bisa menghibur diri di rumah aja gitu. Jadi nggak sering-sering keluar-keluar. Orang yang sangat mudah dan murah untuk dihibur gitulah intinya ya. Nah aku sendiri biasanya pertama opsi yang paling aku suka tuh ya jelas ya nonton film. Nah kalau misalnya kalian tapi terus akhirnya bertanya-tanya, Kak walaupun nonton film kan kita harus subscribe ke online platform biar bisa akses hiburan entah musik, entah film dan lain-lain. Kalau aku sendiri sih sebenarnya ya jujur aku nggak ada komitmen subscription ke platform-platform sejenis. Aku sendiri tuh biasanya
online streaming aja hiburannya, entah nonton film, musik itu semua masih online streaming. Iklannya aku jadiin hiburan aja, tidak apa-apa. Kalau nggak kita bisa nonton di YouTube kayak gini nih, ini menurut aku kayak hiburan, nonton channel-channel yang bagus, yang inspiratif, atau channel-channel yang entertainment yang ada di YouTube, karena semuanya gratis dan menurut aku seru aja gitu loh, keeping up with the trend. Kalau misalnya kalian orang yang FOMO juga. Nah dari sini aja guys, dalam 1 bulan kalian bisa menghemat sekitar misalnya 200.000 sekali nonton gitu, kalian bisa hemat 400.000 guys tiap bulan. Dan karena kalian tidak subscription atau kalian juga nggak perlu langganan TV kabel, kalian mungkin bisa hemat 200.000 sebulan. Jadi total 600.000 sebulan kalian bisa menghemat dan masukin uang tersebut ke tabungan kalian. Cara selanjutnya adalah, aku tahu kadang pertumbuhan jumlah tabungan kita ini kalah cepat biasanya dengan pertumbuhan tren-tren gadget yang ada. Jadi aku pun juga guys, aku pengen punya fancy gadgets, pengen dipamer-pamerin ke orang biar social value kita ini bisa meningkat gitu ya. Tapi aku punya cara tersendiri guys untuk ini. Jadi FYI guys, aku tuh biasanya beli beberapa barang aku, gadget aku itu yang second aja gitu, yang second hand. Nah, barang-barang second hand ini, tapi aku bener-bener pilih nih. By the time aku udah tahu gimana sih cara milih HP second, MacBook second, kayak gimana caranya. Dan I think nothing to be shame of gitu loh, karena dengan gadget-gadget ini aku bisa lebih produktif, bisa ngasilin duit juga, nambah tabungan juga dengan berhemat dan produktif dengan gadget-gadget tersebut. Nah, by the time kalian pasti tahu kok gimana cara milih-milihnya. Dan dari sini aja nih aku bisa menghemat sekitar mungkin 5 jutaan dalam 1 tahun. Kalau di breakdown ya silahkan breakdown sendiri, itu kira-kira 400 sampai 500 ribu rupiah guys hematnya. Oke, tips selanjutnya, aku tadi sempat bahas soal makan di luar. Nah, gimana dengan makan di rumah? Ini mungkin agak relatable buat teman-teman yang mungkin hidup sendiri, ngekos kayak gitu. Ini sungguh dilematis guys. Jadi kadang itu nggak punya waktu juga, ya nggak worth it kalau misalnya kita masak, padahal kita ada banyak banget kerjaan. Terus abis itu stressful banget untuk ngurusin motong-motong tempe, masak nasi gitu-gitu, kayaknya nggak sempat. Nah, aku punya trik tersendiri untuk ini. Jadi seperti yang tadi aku bilang, tips ini harus realistis ya. Jadi kalau aku sendiri nggak bener-bener mengurangi delivery online, tapi aku kayak mengkombinasikan aja. Biasanya sarapan aku jarang banget delivery online, jadi sarapannya berusaha untuk masak sendiri, yang nasi lah atau mungkin yang roti lah. Dan aku berusaha untuk masak nasinya ini kayak bisa dipakai porsinya sampai untuk makan siang dan makan malam gitu. Jadi lebih hemat, kepaksa hemat lebih tepatnya ya. Nah abis itu nanti di siang atau malamnya, misalnya kalian pengen reward yourself after long hours of working, nah boleh, nggak apa-apa, kalian kayak cari-cari aja yang jeli ya, promo-promo apa dari apps ini, online food delivery ini yang menawarkan diskon atau promo yang paling oke. Nah kalau saran aku ya, sebenarnya kalian bisa pesan untuk online food delivery ini mungkin sekalian untuk 2 porsi, jadi kalian bisa hemat ongkir sekaligus kalian bisa dapetin promo, soalnya biasanya kan ada limitation transaksinya tuh. Nah, kalau nggak, kalian juga bisa joinan sama temen kalian. Nah jadi sekali pesan untuk 2 porsi minimal gitu aku caranya ya. Nah untuk urusan makan-memakan ini sendiri ya, sebenarnya kita bisa hemat banyak banget dengan mengkombinasikan antara online food delivery dengan masak sendiri. Kalian bisa hemat kira-kira kasarnya mungkin 30.000 sehari, apalagi kalau kalian mungkin hidupnya di kota besar ya, kira-kira 30.000 penghematannya itu ada guys. Tinggal kaliin aja, misalnya 30.000 kali 20 hari gitu, misalnya kalian kuat puasanya gitu ya, jadi kalian bisa hemat 600.000 rupiah sebulan. Wah. Nah, tips yang keenam kayaknya lebih relatable buat cewek-cewek ya. Jadi di sini berhemat bukan berarti tidak belanja sama sekali, guys. Tenang aja, aku juga masih belanja. Asal yang pertama, kalian coba list dulu, bikin daftar belanjaan bulanan. Kalian pengen beli skincare apa bulan ini, pengen beli baju apa, pengen beli makanan apa, dan lain-lain. Kalian harus budgeting itu tadi, kalian list down aja apa aja. Dan mungkin salah satu yang juga tips yang orang suka underrated juga adalah beli barang yang berkualitas, guys. Oke, mungkin barang berkualitas agak lebih mahal biasanya, tapi itu cuma investasi di awal aja gitu loh. Karena dengan beli barang yang lebih berkualitas, let's say baju gitu ya, kalian ke depan-depannya nih baju kalian masih awet gitu, dan gak usah beli-beli baju lagi. Atau juga dengan cara seperti ini kalian bisa lebih ramah lingkungan juga. Nah gitu.
Nah terus habis itu tips selanjutnya nih, misalnya kalian harus banget beli bajunya di mall, tolong jangan berlama-lama di mall guys, karena menurut pengalaman aku dulu ya, makin lama kita berkeliaran di mall itu biasanya kita jadi lebih impulsif untuk beli-beli barang-barang yang menurut kita kayaknya agak bagus, tapi karena displaynya bagus banget jadinya kita jadi beli gitu, padahal cuman agak bagus. Justru akan lebih baik kalau misalnya kalian bisa nge-switch, merubah kebiasaan kalian yang pergi ke mall menjadi kebiasaan kalian belanja online gitu. Karena belanja online ini terutama di masa-masa seperti saat ini itu lebih preferable banget ya guys. Kalian bisa lebih hemat, lebih sehat juga, karena dengan belanja online kalian lebih gampang nih ngebandingin harga dari satu e-commerce ke e-commerce yang lain. Kalau di mall kan mungkin agak susah, kalian harus keliling-keliling gitu ya. Dan e-commerce ini biasanya kan ada banyak banget promo, dan kalian juga bisa ngebandingin tuh antara promo di e-commerce satu sama promo di e-commerce yang lain. Kalian dengan sangat gampang membandingkannya dengan cara belanja online. Nah kalau misalnya kalian pengen lebih hemat dan lebih cuan lagi, aku saranin kalian pakai deh aplikasi namanya aplikasi Shopback. Nah di aplikasi Shopback ini kalian bisa dapetin sangat banyak cashback dari belanja di e-commerce atau di online merchant partnersnya Shopback yang sangat banyak banget guys. Kalian bisa lihat di sini ada sangat banyak banget. Nah gilanya lagi adalah di sini kalian bisa dapetin 2 promo sekaligus, promo dari e-commerce-nya dan juga cashback dari Shopback gitu. Jadi bener-bener hemat dan lebih cuan lagi dengan belanja di aplikasi Shopback. Nah cara pakai aplikasi Shopback ini sebenarnya gampang banget guys. Shopback ini ibarat pintu gerbangnya, kamu tinggal tambah 1 langkah ketika mau belanja online. Misalnya nih kita coba cari produk fashion di Tokopedia ya, karena pas banget nih aku pengen banget beli hijab, karena kalian kan criticize nih karena hijabnya katanya tidak pernah ganti. Oke, kita akan coba belanja hijab di Tokopedia sekarang. Pertama, kalian pilih merchant-nya. Di sini aku pilih Tokopedia. Terus akan muncul tuh keterangan cashback. Coba baca-baca dulu biar kamu paham syarat dan ketentuannya, dan baru lanjut ke aplikasi Tokopedia-nya. Nah, abis itu kamu ketik aja hijab gitu ya. Dan abis itu nanti cashback-nya akan langsung masuk ke akun Shopback kamu setelah transaksinya udah terverifikasi. Biasanya sih 2 kali 24 jam ya buat mastiin kamu gak cancel atau refund transaksi yang tadi itu. Nah di sini bisa kalian lihat ya, aku dapat diskon sekaligus bonus cashback juga nih. Jadi pasti banget untung lewat Shopback. Nah tenang aja, cashbacknya ini juga bisa kalian tarik kok, bisa kalian uangin. Pertama, dengan minimal nominal 25.000 kalian bisa ambil cashbacknya ke pulsa kalian, atau juga kalian dengan minimal 50.000 rupiah kalian bisa pindahin cashbacknya ke rekening bank kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen lebih hemat, pastikan kalian belanja di bulan-bulan September sampai Desember akhir tahun nanti, karena bakal ada Shopback Shopfest dimana kamu bisa belanja di tanggal-tanggal kembar 99, 10-10, 11-11, dan 12-12. Dan di tanggal-tanggal tersebut bakal ada hujan promo dan cashback. Jadi belanja pasti untung lewat Shopback. Kalau misalnya kalian tertarik sama Shopback, kalian bisa download aja link aplikasinya. Aku bakal taruh di description box di bawah. Oke? Tips selanjutnya, aku juga nggak pengen kalian mendekam saja di rumah sepanjang tahun untuk bisa menabung. Tidak seperti itu guys. Aku pun juga tetap pengen traveling dan lain-lain. Kalian mungkin kalau udah nonton video aku sempet ASEAN trip itu 14 hari dan biayanya cuma 5 juta rupiah. Itu gimana caranya berhematnya? Ini mungkin bisa kalian contoh ya. Pertama, waktu itu kita memilih tanggal yang mungkin gak di tanggal-tanggal high season. Nah ini klasik sih. Terus habis itu kedua, kalian bentuk timnya itu jangan gede-gede temen travelingnya ya. Biasanya kalau gede-gede banget kalian susah mobilitasnya, sekaligus kalian cenderung lebih lebih boros gitu, karena kalian jadinya nyari tempat yang emang bisa mengakomodir semua keinginan dari kalian. Nah abis itu yang paling penting juga, kalian harus siapin itinerary sedetail mungkin, dan kalian disiplin nih ketika jalan-jalan untuk mematuhi itinerary tersebut. Walaupun mungkin ketika traveling pasti ada perubahan-perubahan rencana, biar lebih seru juga kalian harus rubah rencana sih menurut aku. Cuman ya kalian at least bisa dapat patokan dari itinerary tadi, budgetingnya harusnya maksimum berapa juta untuk liburan berapa hari gitu. Ini belum beres ya, aku masih punya tips bonus yang super duper penting banget untuk menutup video kali ini adalah jangan lupa sedekah guys. Ini mungkin agak sedikit kontradiktif dengan tips berhemat dan menyimpan uang kalian, tapi FYI aku ngerasain sendiri sebenarnya dengan sedekah itu kayak
ini lebih mempermudah kalian untuk melakukan sangat banyak hal gitu loh. Mungkin dalam mengatur keuangan, mungkin dalam mencari uangnya, kalian akan cenderung lebih dipermudah. Dan mungkin proporsinya ya terserah kalian aja mau ngasih sedekahnya berapa atau zakatnya berapa, tergantung mungkin aturan dari agama masing-masing juga gitu. Misalnya kalau aku 2,5% gitu ya, minimum segitu gitu, kalian coba anggarkan dari sekarang. Nah itu tadi 7 tips berhemat realistis ala Keke. Semoga dengan menonton video ini kalian bisa mencapai target keuangan kalian, sekaligus tetap bisa nge-maintain kebahagiaan kalian. Jadi nggak terlalu bersusah-susah payah banget, tapi menabungnya bisa sustainable gitu. Kalau misalnya kalian masih ada ide gimana cara berhemat menurut kalian, ada tips lain, boleh kasih tahu aja di kolom komen di bawah. Mungkin aku bisa mengadaptasi supaya aku nabungnya nggak cuma 2-5 juta tapi 10 juta per bulan gitu. Nah kalau kayak gitu berarti harus nambah income-nya sebenarnya, bukan berhemat lagi ya. Tapi anyway, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, share di sosial media kalian, share di grup WA dan lain-lain deh. Pokoknya share, oke? Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.